Kita lanjutkan kembali pembahasan materi masih yang sama, pengantar ilmu ekonomi, pembahasan tentang hubungan pengangguran dan inflasi. Sebelumnya sudah kita bahas jenis-jenis pengangguran dan pengertiannya, maka kali ini kita akan lihat apa hubungan antara pengangguran dan inflasi. Diketahui bahwa tingkat inflasi dan tingkat pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat, baik positif ataupun negatif. Artinya, jika tingkat inflasi tinggi, maka hal ini bisa menyebabkan pengangguran yang tercipta juga tinggi. Sebaliknya, pengangguran yang rendah di dalam sebuah perekonomian negara, maka akan mengalami atau mengakibatkan inflasi yang rendah juga. Jika menggunakan inflasi upah atau tingkat perubahan upah sebagai penghitungan inflasi dalam perekonomian, maka di saat pengangguran meningkat, jumlah pencari kerja dapat melebihi jumlah pekerjaan yang ada secara signifikan. Dengan kata lain, ketersediaan tenaga kerja lebih besar dari jumlah pekerjaan yang ada, maka menyebabkan inflasi tinggi. Di sisi yang lain, pada saat pengangguran rendah, maka permintaan tenaga kerja akan meningkat, melebihi jumlah yang ada. Di dalam bursa tenaga kerja, yang biasanya begitu ketat, pengusaha umumnya harus atau bahkan perlu membayar upah dengan nilai yang lebih tinggi dari standar agar bisa menarik karyawan. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan kenaikan inflasi upah. Jenis inflasi berdasarkan kepada sumber atau penyebab inflasi. 1. Inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. 2. Inflasi desakan biaya atau cost push inflation. 3. Inflasi yang diimpor atau imported inflation. Inflasi tarikan permintaan ini biasanya terjadi pada masa perekonomian yang berkembang secara pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan akan menyebabkan kondisi inflasi. 2. Inflasi desakan biaya atau cost push inflation adalah apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, maka mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya, serta mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi menjadi meningkat, yang akhirnya menyebabkan kenaikan harga-harga barang di pasar. 3. Inflasi yang diimpor. Inflasi ini bersumber dari kenaikan barang-barang impor. Inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor mengalami kenaikan harga dan mempunyai peran penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan. Contoh, efek kenaikan harga minyak kepada negara-negara barat dan pengimpor minyak, maka akan terjadi stagflasi atau inflasi ketika pengangguran adalah tinggi di berbagai negara. Berdasarkan pada kelajuan atau kecepatan kenaikan harga yang berlaku, maka inflasi bisa dibagi menjadi beberapa, yaitu inflasi merayap atau galloping, 2. Inflasi sederhana atau moderat. 3. Hiperinflasi. Inflasi merayap atau galloping itu adalah kondisinya terjadinya inflasi karena proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Tingkat inflasi model merayap ini tidak melebihi 2% atau 3% selama 1 tahun. 2. Inflasi sederhana atau moderat adalah suatu inflasi yang
nilai inflasinya mencapai 5% sampai 10% setahun. Inflasi ini walaupun mencapai nilai yang tidak terlalu tinggi, tetapi hal yang tidak mudah juga untuk dikendalikan. Negara-negara tidak menghadapi hiperinflasi, akan tetapi juga tidak mampu menurunkan inflasi pada tingkat yang rendah. 3. Hiperinflasi. Ini adalah sebuah kondisi di mana proses kenaikan harga-harga sangat cepat sekali yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat dan cepat. Seringkali berlaku dalam perekonomian yang sedang menghadapi perang atau kekacauan politik di dalam negeri. Demikian pembahasan bab hubungan antara pengangguran dan inflasi. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti serta bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi di dalam pembahasan materi pengantar ilmu ekonomi pada bab selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.